Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar, saya ini didalimi oleh saudara saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya pasrahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang membalasnya. Itu ya, itu orang-orang yang putus asa. Ya. Ketika kamu terzalimi, ketika kamu tersakiti, yang perlu kamu lakukan adalah pelajaran apa yang kamu dapatkan dari rasa sakit itu, sehingga membentuk karaktermu menjadi pribadi yang lebih baik, baik di duniawi ya, maupun karaktermu secara spiritual. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, kalau kamu bertindak bahwasanya supaya Tuhan yang membalasnya, saya pasrahkan sama Tuhan yang membalasnya, kamu tidak akan dapat apa-apa ya. Kamu tidak akan dapat apa-apa, kamu tidak akan dapat pencerahan ya. Kamu tidak akan mendapatkan perjalanan spiritualmu, itu tidak akan dapat. Tapi yang dapat emosi, dendam, kebencian. Akhirnya muncul itu geni, dongo sing elek dan dikabulkan sama Tuhan. Itu podo karo dukun ya. Dongane dukun itu kan elek kayak gitu ya. Dukun santet, dukun lintrik, dukun sihir. Itu kan doa yang jelek. Ya. Nah, basic dasar dukun itu orang yang emosional, orang yang punya kebencian, orang yang sakit hati. Ya pada dasarnya ya, teman-teman Selasa Wage ya, ketika kamu tersakiti, ketika kamu terzalimi ya, itu pada dasarnya ya, musuhmu itu bukan yang menyakitimu, tapi musuhmu adalah ego yang ingin membalas dendam. Tapi karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, akhirnya apa? Saya pasrahkan sama Tuhan. Lah ya apa Tuhan membalaskan dendammu gitu. Kita pikir saja secara logika gitu. Tuhan mbok kongkon nglakoni sing elek, nuruti karepmu sing elek, ya tetap kamu berdoa sama Tuhan ya, pasti dikabulkan. Ndak peduli doamu apik, doamu elek. Tapi ketika doamu jelek, akan kembali kepada dirimu dalam kondisi kejelekan juga. Dan apa bedanya kamu dengan orang yang menyakitimu? Ndak ada bedanya. Bahkan kamu bisa lebih kejam daripada orang yang menyakitimu. Loh iya, kamu bisa merasakan ini ya, ketika kamu ya, apa yang kamu ucapkan terus kejadian. Misalnya kamu disakiti, ditipu 10 juta, terus kamu ndongokno elek sampai dia kecelakaan, sampai dia meninggal dunia, maka kamu akan membawa beban dosa sampai akhir hidup. Loh iya, rasa bersalah, itu tidak enak. Loh iya, itu sangat tidak enak sekali. Ya, pada dasarnya ketika kita mendapatkan sebuah masalah ya dari orang lain, itu merupakan petunjuk Tuhan gitu loh ya. Itu merupakan petunjuk Tuhan yang harus kita bedah gitu loh. Ya, kenapa kok orang itu zalim kepada saya? Kenapa kok orang itu mengkhianati saya? Kenapa orang itu menipu saya? Oh, berarti ada celah di dalam diri saya yang saya harus perbaiki. Kalau kamu punya pola pikir tindakan semacam itu, kamu akan jadi Selasa Wage yang luar biasa. Loh ya. Tapi kalau kamu berdoa jelek, saya pasrahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang membalasnya. Kamu itu lebih kejam ya, daripada yang mendolimi. Loh iya ya, saya ngomong semacam ini supaya kamu sadar ya. Loh ya, kamu akan sadar ketika apa yang kamu inginkan terhadap orang yang menyakitimu itu diwujudkan sama Tuhan. Ya mungkin sesaat kamu senang, wes kapok ungkapannya, alhamdulillah. Tapi setelah itu, setelah nafsumu terpuaskan, penyesalan akan kamu bawa seumur hidup. Nah itu loh teman-teman.
Ya pada dasarnya ya ketika seseorang zalim ya, mendalimi kita, menyakiti kita, itu pun tanpa kamu berdoa, alam pun juga akan memberikan respon balik gitu. Ya, makanya rugi. Ketika kamu tersakiti, rugi kalau kamu berdoa jelek. Seharusnya ketika kamu tersakiti, berdoalah yang baik untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kepentingan orang yang menyakitimu. Orang yang menyakitimu sudah pergi. Orang yang menipumu sudah pergi. Orang yang mengkhianati sudah pergi. Biarkan mereka dengan karmanya sendiri. Kalau memang benar-benar orang itu menyakitimu. Ya. Kadang kita bisa bilang saya ini tersakiti, terzalimi. Itu kan versi Anda. Tapi coba kamu lihat dari versi mereka juga gitu loh ya. Sehingga kamu bisa melihat sebuah kasus itu benar-benar objektif. Tidak ada ceritanya kecap nomor loro, mesti kecap nomor siji. Ya, misalnya kamu punya anak, anakmu mau pinter-pinter, anakku pinter, rajin dan sebagainya. Walaupun di rumahmu, wangel kandana, angel tuturane, pasti seperti itu. Ya, makanya jangan berpikir negatif. Ketika sebuah peristiwa menimpa dirimu dan itu tidak enak, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan jadi selasawaki yang luar biasa. Ya, paham ya? Jadi itu ya teman-teman selasawaki. Jadi ketika kita ini tersakiti, terzalimi, jangan membalas. Ya, jangan membalas dengan perbuatan yang sama. Ya. Yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa mendapatkan manfaat dari kejadian itu sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kamu petik, yang itu akan mengubah hidupmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.